Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi pada hari ini untuk kuliah geohidrologi untuk pertemuan yang kelima dan akan kita bahas tentang faktor-faktor geologi apa saja yang mempengaruhi dinamika air tanah. Karena apa? Air tanah ternyata juga dikontrol oleh faktor-faktor geologi. Nah, faktor-faktor geologi yang mengontrol dinamika air tanah ini adalah pertama geomorfologi, jelas karena topografi suatu daerah, ya, morfologinya akan mempengaruhi keberadaan air tanah di daerah tersebut. Khususnya adalah untuk air tanah di mana akifernya adalah akifer bebas. Kemudian pengontrol yang kedua tidak bisa lepas dari litologi karena air tanah terdapat pada suatu batuan. Kemudian yang ketiga juga dikontrol oleh stratigrafi, dalam hal ini adalah hubungan antara batuan satu dengan batuan yang lain sehingga dia menyusun suatu sistem akifer tersendiri karena adanya susunan litologi yang membentuk suatu stratigrafi tertentu. Sehingga kemungkinan bisa jadi ada air akifer tertekan, ada akifer bebas, setengah tertekan, dan sebagainya, karena dikontrol oleh stratigrafi di daerah tersebut. Dan yang terakhir, kontrolnya adalah struktur geologi. Jelas di sini, karena struktur geologi juga akan mengontrol keberadaan dan distribusi dari air tanah, ya. Baik itu struktur geologi yang primer maupun yang sekunder nanti. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah faktor geomorfologi, ya. Jadi di sini faktor geomorfologi, bahwa geomorfologi tentunya adalah tergantung dari topografi permukaan. Nah, karena topografi permukaan ini bisa mengakibatkan terjadinya perbedaan tinggi permukaan air tanah. Ya. Jadi karena topografi, misalnya ada topografi yang rendah, datar, perbukitan terjal, pegunungan, atau bisa saja itu adalah suatu basin, cekungan. Ya. Nah, topografi seperti ini akan mengontrol juga keberadaan dan distribusi dari air tanah setempat. Beda antara topografi yang tinggi dengan yang rendah, topografi yang curam dengan yang landai, atau bahkan dataran, maka keadaan air tanah itu juga akan berbeda. Kemudian karena adanya topografi, bahwa kita tahu topografi dikontrol oleh apa? Topografi dikontrol oleh beda tinggi, ya kan? Beda tinggi. Juga di topografi dikontrol oleh slope, kemiringan dari permukaan tanah. Jadi adanya beda tinggi antara tempat satu dengan tempat yang lain, kemudian beda kemiringan permukaan tanahnya, ini mengakibatkan adanya gradien hidrolika. Ya. Gradien hidrolika ini sebetulnya adalah slope, kemiringan dari topografi. Kalau topografinya curam, maka slope-nya, kemiringannya terjal. Kalau terjal, maka air tanah di situ akan bergerak ke arah daerah yang rendah. Karena curam, maka pergerakannya juga alirannya akan cepat dibandingkan kalau gradien hidrolikanya relatif permukaan slope-nya relatif kecil, relatif datar, ya. Maka aliran air tanahnya juga di daerah tersebut, slope-nya, kemiringan air tanahnya juga akan kecil. Maka aliran air tanah di dalam tanah itu sendiri relatif lebih lambat dibandingkan dengan apabila topografi permukaannya mempunyai slope yang curam, gitu ya. Jadi karena faktor geomorfologi tentunya kontrolnya adalah topografi. Karena topografi adalah beda tinggi suatu daerah, juga beda kemiringan, maka mengakibatkan air tanah itu akan bergerak. Bergerak kemana? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
semakin slope-nya curam, maka kecepatan aliran air tanahnya juga akan curam. Nah, disinilah faktor geomorfologi yang mengontrolnya. Ya. Jadi kita lihat di sini ada topografi suatu daerah, ada perbukitan, pegunungan, ya, ada yang curam, ada yang landai, bahkan ada yang lembah. Nah, bentuk-bentuk topografi ini itu akan mengontrol air tanah bebas. Bukan air tanah tertekan ya, tapi air tanah bebas. Karena air tanah bebas atau aquifer bebas, maka muka air tanahnya akan relatif akan mengikuti topografinya. Ya. Jadi muka air tanah bebas ya, itu biasanya akan mengikuti kontur topografinya. Tetapi kalau akifernya air tanah tertekan, tidak dikontrol oleh topografi setempat. Yang mengontrol akifer tertekan adalah justru perlapisan atau stratigrafinya. Miring kemana lapisan permeable dan impermeable-nya. Tetapi kalau air tanah bebas, maka kontrolnya adalah topografi setempat. Ya, jadi di sini kita lihat ada pegunungan, ada bukit, ada dataran, ada lembah. Nah, air tanah itu biasanya akan mengikuti topografi setempat itu. Ya, air tanah bebas maksud saya. Nah, ya ini kita lihat bahwa di atas ada zona saturasi aerasi, kemudian yang bawah adalah zona saturasi. Ya, kemarin sudah kita bahas. Nah, zona saturasi bagian atasnya adalah water table. Ini kan water table. Nah, water table ini biasanya akan mengikuti permukaan topografi setempat. Ini relatif akan mengikuti. Kira-kira bentuknya muka air tanah di daerah tersebut akan mengikuti permukaan tanah atau topografi daerah setempat. Daerahnya tinggi, mungkin muka air tanahnya juga seperti ini. Datar juga akan datar seperti ini. Ya, jadi secara umum bentuk muka air tanah kurang lebih akan mengikuti bentuk topografinya. Tolong kalau ada pertanyaan langsung saja ya dipotong, tidak apa-apa. Ya ini, jadi ini adalah aliran air tanah dari tempat yang tinggi, daerah recharge itu daerah pengisian. Ya, di mana air infiltrasi, dia akan mengikuti topografinya sampai dia ke arah lembah. Dari tempat yang tinggi dia bergerak ke sini. Jadi ini masih air tanah bebas. Nah, morfologi itu mempengaruhi keadaan daerah tanah terkait dengan perasapan air hujan. Ya. Jadi suatu contoh, pada daerah dengan ketinggian tertentu, bisa saja air tanahnya bisa dalam, bisa dangkal. Ya. Karena apa? Karena dikontrol oleh topografi. Nah, umumnya pada daerah perbukitan ataupun pegunungan, air tanahnya akan dalam. Kenapa? Karena pengaruh kemiringan topografi. Kita tahu perbukitan atau pegunungan, dia mempunyai kemiringan, mempunyai slope, ya, kemiringan dari permukaan tanah. Nah, karena mempunyai kemiringan, slope, maka air hujan di situ lebih banyak mengalir di permukaan sebagai runoff dibandingkan yang infiltrasi. Tetapi sebaliknya, kalau daerahnya rendah atau daerahnya datar, maka air hujan yang turun di daerah tersebut, dia akan lama di muka tanahnya. Jadi runoff-nya kecil, lambat. Karena apa? Karena kemiringannya landai. Karena kemiringannya landai, runoff-nya, aliran permukaannya juga lambat, maka lebih lama kontak dengan tanah di daerah tersebut. Karena lebih lama kontaknya, alirannya lambat, maka kemungkinan banyak infiltrasi. Tetapi kalau perbukitan, daerahnya miring, maka lebih dominan runoff-nya.
aliran air permukaan. Sehingga air yang menginfiltrasi masuk ke dalam tanah, mengisi air tanah menjadi lebih sedikit dibandingkan air yang mengalir di permukaan sebagai runoff. Ya. Sehingga di daerah ini kemiringan topografi itu akan mempengaruhi juga peresapan di daerah tersebut. Sehingga biasanya pada daerah perbukitan, pegunungan, muka air tanahnya relatif lebih dalam. Ya, kita ambilkan contoh di Jogja lah. Jogja adalah kontrol topografinya adalah kemiringan dari Gunung Merapi, ya, relatif kan miring. Ya, kita di Jogja, gunung sayap selatan Gunung Merapi kan miring ke arah selatan. Nah, relatif di Jogja itu miring, ya, sehingga lebih banyak runoff. Apalagi kalau Jogja bagian atas, daerah Kaliurang, daerah UII di atas sana, ya, kemiringannya masih relatif besar, sehingga infiltrasinya sedikit. Makanya di daerah Jogja, muka air sumurnya, muka air tanahnya relatif dalam, bisa sampai 10, 11, 12, sampai 14 meter dari muka tanahnya. Tetapi kalau saudara ke arah pantai utara, misalnya pantainya relatif datar, gitu kan, tidak miring lagi topografinya, maka runoff-nya, air permukaannya menjadi lambat, sehingga banyak infiltrasi. Maka sumur-sumur di daerah dataran, ya, kalau saudara di pantai utara, maka muka air sumurnya atau muka air tanah setempat itu paling 3 meter. Bahkan ada yang 2 meter sudah ketemu air sumur, muka air tanahnya. Tetapi di Jogja baru ketemu kalau pada kedalaman sekitar lebih dari 10 meter. Kenapa? Ya ini tadi, karena faktor kontrol dari topografi. Semakin perbukitan, semakin terjal lerengnya, maka biasanya muka air tanahnya juga dalam. Tetapi semakin landai daerah tersebut, maka kemungkinan air tanahnya dangkal. Karena apa? Banyak infiltrasi. Sebaliknya di daerah yang miring, justru lebih banyak runoff daripada yang infiltrasi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Saya lanjutkan. Ya, ini salah satu contohnya. Pada daerah yang miring, ini justru dominan adalah air permukaan, larian ini. Ya, runoff, air larian permukaan. Jadi lebih banyak air yang mengalir di permukaan. Sedangkan yang infiltrasi itu relatif sangat sedikit. Tetapi bandingkan kalau topografinya ini datar, maka runoff-nya lambat. Karena lambat, maka kemungkinan kontak dengan tanah di situ lebih lama, maka lebih dominan infiltrasi, kemungkinan meresap. Alirannya lambat, infiltrasinya kemungkinan lebih besar. Tetapi kelerengannya curam, runoff-nya justru besar. Karena runoff-nya besar, maka air yang infiltrasi menjadi sangat kecil. Ini ya, jadi dikontrol oleh topografi. Ya, kalau ini kita lihat dengan dam, ya, di sini ada das, daerah aliran sungai, kita tahu bahwa das ini pasti adalah daerah-daerah cekungan, daerah basin. Nah, di sinilah air tanah biasanya relatif dangkal dibandingkan di daerah-daerah ketinggian yang tempatnya tinggi. Ya, ini jadi batas aliran air tanah atau air permukaan. Jadi kalau ini air permukaan di sini mengalir ke arah kanan, ya, sedangkan yang di sini mengalir ke arah kiri. Nah, batas ini adalah punggungan bukit tadi. Yang sering kita lihat ini adalah water divide. Water divide atau batas aliran air, ya. Ini adalah berupa punggungan-punggungan kalau kita di lapangan. Nah, kira-kira karena air permukaan yang di sini mengalir ke
ke basin, sementara yang di luar ini mengalir ke arah kanan. Jadi ini adalah batasnya. Maka kira-kira muka air tanah di daerah tersebut juga akan seperti itu. Di daerah sini muka air tanahnya akan mengalir ke lembah ke kiri, sedangkan yang di kanan sini mengalir ke arah kanan, ke arah daerah yang lebih rendah. Jadi hampir sama dengan aliran air permukaan, kira-kira seperti itu. Karena kontrolnya tadi, morfologi. Oke. Ya, ini sama kira-kira ya. Silakan nanti saudara lihat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya harus sering komunikasi dengan saudara, saya takut kalau tiba-tiba blank, ya, putus seperti yang saya kuliah hari Kamis, ya, tiba-tiba hilang. Oke, ini masih bisa suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke ya, jadi silakan, saya butuh komunikasi. Kalau mau tanya, tanya gitu ya. Kalau tidak tanya, saya yang nanyakan gitu. Masih ada enggak jaringannya? Oke, nah berdasarkan morfologi suatu daerah, ya, ini Purbo Hadiwijoyo, itu tahun 1970, ya, beliau dulu profesor dari ITB, ini ahli air tanah dari ITB yang sudah senior ya, sekarang sudah tua sekali. Nah, Pak Purbo Hadiwijoyo ini tahun 70 membagi kondisi air tanah di gunung api berdasarkan atas morfologinya. Ya. Jadi kondisi air tanah pada gunung api kira-kira bisa dibagi menjadi seperti ini, yaitu pada daerah puncak, ya, pada daerah kerucut gunung api, puncaknya di situ merupakan wilayah atau daerah runoff, daerah pengaliran air permukaan. Kenapa? Karena kemiringan daerah puncak gunung api umumnya lebih besar dari 35 derajat kemiringannya. Karena kemiringannya lebih 35, maka sangat relatif curam. Karena curam, maka air hujan, air permukaan akan mengalir dengan cepat. Karena kelerengannya lebih besar 35 derajat. Karena airnya mengalir dengan cepat, maka kurang lama kontaknya dengan permukaan tanah di daerah tersebut. Akibatnya apa? Infiltrasinya tidak ada. Justru lebih dominan sebagai aliran permukaan di daerah puncak. Jadi kita bayangkan sajalah bahwa kita di Jogja ada Gunung Merapi. Nah, kira-kira pada daerah atas, pada daerah kerucut gunung api, di mana kelerengannya lebih besar dari 35%, maka di situ tidak ada infiltrasi karena air hujan di situ hanya mengalir di permukaan dengan cepatnya. Kemudian ke arah bawah dari suatu tubuh gunung api, maka pada daerah bawahnya kira-kira kemiringannya 10-20 derajat, ya, turun ke bawah. Karena turun ke bawah biasanya lerengnya lebih landai. Nah, kisaran lerengnya adalah 10-20 derajat. Nah, untuk di daerah yang kisaran 10-20 derajat ini merupakan awal terbentuknya air tanah. Karena di situ kecepatan aliran permukaan sudah relatif berkurang, jauh berkurang dibandingkan dengan daerah puncak. Karena 10 derajat sampai 20 derajat kemiringannya. Karena aliran permukaannya lebih lambat, maka kemungkinan infiltrasi, perkolasi, masuk ke dalam tanah, membentuk air tanah, jauh lebih besar. Ya. Nah, di daerah inilah mulai terjadinya infiltrasi. Mulai terjadinya masuknya air permukaan sebagai perkolasi mengisi air tanah di daerah tersebut. Jadi, di daerah tubuh gunung api dengan kemiringan 10-20 derajat, disitulah mulai terjadinya peresapan, infiltrasi, dan perkolasi ke bawah membentuk air tanah. Itu ya. Jadi di sini awal terbentuknya air tanah dari air permukaan karena proses perkolasi tadi.
Yang ketiga, daerah yang di bawah, daerah kaki gunung api. Ya, kira-kira kemiringannya lebih kecil dari 5 derajat. Ya, jadi pada daerah kaki gunung api, daerahnya relatif landai. Karena apa? Kemiringannya lebih kecil dari 5 derajat. Kira-kira kalau di gunung api di Jogja ini ya kira-kira mulai di daerah Bantul sana. Nah, mulai Bantul, kemiringannya sudah landai. Maka di daerah ini yang merupakan daerah kaki gunung api, di sini merupakan daerah utama terbentuknya air tanah. Kenapa? Karena di sini mulai banyak infiltrasi dan perkolasi. Karena daerahnya landai, maka aliran air permukaannya menjadi lambat, maka kontak dengan tanah di situ semakin lama. Maka proses infiltrasinya juga semakin banyak. Sehingga di sini pada daerah kaki gunung api merupakan daerah utama terbentuknya air tanah. Oleh karena itu di daerah Jogja ya, relatif Jogja juga sudah mulai ke arah selatan, sudah mulai ke arah kaki gunung api, kemudian daerah Bantul, maka air tanah di daerah-daerah tersebut, di daerah Bantul, banyak sekali karena banyak proses infiltrasi, banyak proses perkolasi. Jadi infiltrasi itu adalah mulai masuknya air permukaan di muka tanah. Ya, mulai masuknya itu infiltrasi. Setelah masuk, dia bergerak ke arah bawah, terus ke zona tidak jenuh, masuk ke zona jenuh, itu namanya perkolasi. Jadi infiltrasi adalah mulai masuknya air permukaan di muka tanah. Kemudian setelah itu dia turun ke bawah lewat zona tidak jenuh sampai ke zona jenuh. Itu namanya perkolasi. Itu ya, itu perbedaannya itu saja. Nah di daerah gunung api inilah yang relatif landai di daerah Bantul sana, maka kontak air permukaan cukup lama. Runoff-nya kecil, lambat, ya. Maka disitulah terjadi proses infiltrasi yang dilanjutkan dengan terus turun ke bawah sebagai proses perkolasi. Sehingga pada daerah kaki gunung api ini sangat baik apabila saudara akan mencari air tanah. Jadi sangat baik dibuat untuk sumur-sumur untuk eksploitasi air tanah. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, nah ini adalah penampang dari suatu tubuh gunung api ya. Jadi yang di sini adalah daerah kawah ya. Kemudian ini bagian atas lereng dan ini adalah kaki lereng. Ya, di daerah yang landai ini, kaki lereng ini banyak infiltrasi dan perkolasi sehingga air tanah di sini cukup potensial dibandingkan di daerah lereng gunung api bagian atas. Jadi lereng gunung api bagian atas ini kemiringannya curam. Maka lebih banyak run off daripada perkolasi. Itu ya. Ada pertanyaan dari geomorfologi yang mengontrol keberadaan air tanah? Jadi jelas bahwa morfologi akan sangat mempengaruhi baik potensinya maupun tinggi muka air tanahnya. Karena apa? Aquifer bebas, muka air tanahnya dikontrol oleh topografi setempat, dikontrol oleh morfologi daerah setempat. Itu ya. Tetapi kalau aquifer tertekan tidak dikontrol oleh morfologi, tetapi oleh struktur geologi, oleh perlapisan, stratigrafi dan sebagainya. Oke? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kontrol yang kedua adalah litologi. Jelas. Kenapa litologi mengontrol air tanah? Karena air tanah keterdapatannya adalah pada batuan. Ya. Nah, jadi faktor litologi ini tergantung dari jenis batuannya. Jenis batuan berbeda, maka akan memiliki sifat fisik yang berbeda pula. Ya. Antara batuan beku, antara batuan karbonat, batu gamping dengan batu pasir atau dengan batuan metamorf, sifat fisiknya berbeda.
Ya, karena sifat fisik dari batuannya berbeda, maka ini juga akan mempengaruhi air tanah setempat. Ya. Jadi sifat fisik batuan yang berbeda mengakibatkan perilakunya terhadap air tanah juga berbeda. Termasuk juga cara pergerakan air tanah pada batuan itu berbeda. Jadi aliran air tanah di batuan itu juga berbeda. Karena apa? Karena sifat fisik litologinya berbeda. Ya, saya tampilkan contoh dan gambar ini. Jadi misalnya yang sebelah kiri ini adalah pada kalau batuannya adalah batu pasir atau kalau masih lepas-lepas pasir. Ya, maka aliran air tanah di sini dan keberadaannya air tanah di sini adalah pada rongga-rongga antar butir pasir tersebut. Sehingga aliran air tanah di sini termasuk intergranuler karena air tanahnya mengalir lewat rongga-rongga antar butir. Ya, jadi kalau batuannya sedimen ataupun endapan sedimen, maka biasanya alirannya lewat intergranuler, lewat rongga antar butir sedimen tersebut. Sebaliknya, kalau batuannya beku, misalnya di sini batuan beku, maka sifatnya berbeda dengan batuan sedimen. Batuan beku otomatis khususnya batuan beku dalam, ya, batuan intrusif, maka dia akan sangat kompak, tidak ada lubang-lubangnya, tidak ada rongga-rongga antar butirnya, karena batuan beku kita tahu dikontrol oleh kandungan mineral di batuan beku itu. Nah, kenapa bisa ada air? Kenapa air bisa mengalir? Tentunya apabila batuan beku tersebut ada banyak kekar-kekar dan kekar ini saling berhubungan. Sehingga perilaku antara batuan sedimen dengan batuan beku ini berbeda. Karena sifat fisiknya juga berbeda. Maka perilaku air tanah baik keberadaannya maupun alirannya akan berbeda. Demikian pula kalau di daerah tersebut litologinya adalah batu gamping. Batu gamping sebetulnya bukan aquifer karena dia tidak bisa menyimpan dan mengalirkan. Tetapi karena batu gamping mudah larut oleh air, apalagi airnya bersifat asam, maka banyak rongga-rongga pelarutan. Nah, karena rongga pelarutan ini saling berhubungan, jadilah batu gamping ini mengandung air tanah dan bisa mengalirkan air tanah. Maka dikatakan batu gamping yang seperti ini, yang banyak pelarutannya, maka mungkin di sini sebagai aquifer. Walaupun sejatinya atau sifat aslinya batu gamping itu bukan aquifer, seperti batuan beku. Juga dia bukan aquifer, tetapi bisa menjadi aquifer kalau ada join. Ya, sehingga sekali lagi bahwa keberadaan air tanah dan distribusinya, pengalirannya juga dikontrol oleh litologi. Dalam hal ini adalah sifat fisik litologi tersebut. Apakah dia pada batuan sedimen, ya, batuan sedimen dia intergranular, atau pada batuan beku berarti pada join-join yang saling berhubungan, atau pada sifat fisik batu gamping, di mana dia akan mengalir lewat lubang-lubang pelarutan yang saling berhubungan. Sehingga sifat fisik litologi jelas akan mempengaruhi keberadaan dan dinamika air tanah setempat. Yang ketiga, stratigrafi kontrolnya. Ya. Jadi yang ketiga ini kontrolnya adalah faktor stratigrafi. Jelas susunan stratigrafi atau susunan dari litologi-litologi yang ada di suatu tempat dapat membentuk sistem aquifer dan sistem hidrogeologi. Misalnya, lapisan-lapisannya batuannya adalah batuan impermeable. Batuannya porositasnya kecil. Kemudian di atasnya lagi susunannya batuan porositasnya besar, batuannya permeable. Atasnya lagi impermeable dan seterusnya. Sehingga susunan litologi tadi sebagai susunan stratigrafi juga akan mempengaruhi kondisi
air tanah setempat, mempengaruhi sifat atau sistem aquifer setempat. Apakah sistem aquifernya bebas, kalau dia pasir terus semua, batu pasir semua, atau selang-seling, batuan permeable, impermeable, permeable, impermeable. Maka sistem aquifernya menjadi sistem aquifer tertekan. Nah, ini berarti kondisi air tanah tersebut dikontrol oleh stratigrafi. Sehingga faktor stratigrafi ini juga bisa mempengaruhi potensi air di daerah tersebut, di daerah perlapisan. Ya. Perlapisannya ditentukan oleh bentuk dasar dan luas penyebaran. Oke, itu ya. Jadi faktor stratigrafi, tadi litologi bagian-bagian saja, sekarang susunan dari litologi tadi membentuk stratigrafi setempat. Bagaimana? Permeable, impermeable, dan seterusnya. Maka bisa mempengaruhi sistem aquifer yang notabene juga akan mempengaruhi keberadaan dan distribusi dinamika air tanah setempat. Oke? Ya, ini contohnya. Ya, ini contohnya, ini susunan stratigrafinya, ini adalah batu pasir. Batu pasir kita tahu adalah litologi yang permeable, tembus air, maka dia bisa bersifat sebagai aquifer. Kemudian susunan stratigrafi di daerah tersebut gimana? Oh, yang di bawah lapisan impermeable ternyata. Bisa batuan beku, lava, bisa lempung, bisa napal, pokoknya yang berbutir halus. Kemudian di atasnya lagi batuan impermeable juga. Oh, berarti ada lapisan aquifer dibatasi oleh dua lapisan impermeable di bawah dan di atasnya. Maka pasir ini, ya, aquifer ini bersifat aquifer tertekan. Kenapa bisa tertekan? Ya karena adanya susunan litologi tadi, susunan stratigrafinya. Impermeable, permeable, impermeable. Ya. Sehingga faktor stratigrafi di sini akan sangat mempengaruhi. Ya, ini juga gambarannya kira-kira. Ini juga sistem stratigrafi pada litologi batu gamping yang membentuk morfologi kars. Jadi di sini ada sungai bawah tanah, ada gua bawah tanah, bahkan danau bawah tanah. Nah, ini juga kontrol dari stratigrafi, litologi dan stratigrafi. Ya. Jadi masuk dari sini menjadi sungai bawah tanah, bahkan menjadi danau-danau, gua-gua dalam tanah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengaruh struktur geologi. Keempat ya. Jadi struktur geologi. Nah, struktur geologi juga akan mempengaruhi dinamika air tanah di daerah tersebut. Kenapa faktor struktur mempengaruhi? Kita tahu struktur geologi ada yang primer, ada yang sekunder. Struktur primer terjadinya bersamaan dengan batuan terbentuk. Contohnya adalah perlapisan, ya, perlapisan, lensa, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, struktur sekunder, yaitu struktur yang terjadi setelah batuan terbentuk. Ini biasanya adalah akibat tektonik, ya, adanya join, adanya fault, ada patahan, ada lipatan, dan lain-lain. Jadi kita lihat faktor struktur ini bisa struktur primer, bisa struktur sekunder. Inilah yang akan mempengaruhi keberadaan dan dinamika air tanah setempat. Ya, kita bahas satu-satu. Sesar dulu. Jelas sesar pengaruhnya bisa bervariasi. Ya, pada bidang sesar, ya, pada bidang sesar itu ditentukan oleh kenampakan pada keadaan zona sepanjang zona sesar tersebut. Apabila bidang sesar memanjang menjadi zona patahan, apabila bidang sesarnya, kita tahu sesar karena adanya pergerakan tadi. Jadi batuan retak, dia mengalami pergerakannya kuat, maka hancur. Nah, hancurannya
bidang sesarnya tadi dan hancurannya apabila menjadi material-material yang halus, maka akan berbeda kalau pada bidang sesar tersebut menghasilkan material-material kasar, contohnya breksi sesar. Jadi kalau materialnya kasar karena patahan tadi, misalnya breksi sesar, akan mempunyai sifat yang berbeda terhadap air tanah. Apabila kalau pada zona sesar tadi menghasilkan gaya yang kuat, gesekan yang kuat, maka material-material yang tersesarkan tadi menjadi sangat halus. Biasanya dikatakan gok, ya. Jadi material halus kelihatannya seperti bidang sesar ya, sepertinya kompak, tetapi setelah saudara ambil atau saudara pegang, ternyata dia hancur seperti tepung. Tetapi ada bidang sesar juga yang kasar, bisa breksi sesar, misalnya mulai dari kerikil sampai boulder, ya, maka materialnya juga akan berbeda, ya. Jadi di sini pengaruhnya bervariasi, sangat ditentukan oleh kenampakan dan keadaan sepanjang zona sesar tadi. Apakah zona sesar tadi menghasilkan material halus seperti gok tadi, atau material-material yang kasar, breksi sesar. Ya. Maka di sini akan mempengaruhi keberadaan dan dinamika air tanah setempat. Ya. Kita lihat di sini, jadi bila terbentuk material-material yang kasar, contohnya breksi sesar, ya, karena materialnya mulai kerikil, krakal, sampai breksi, boulder yang hancur karena tektonik tadi, karena sesar tadi, maka menghasilkan material yang kasar. Karena material yang kasar tadi, maka dia bersifat lulus air, bersifat permeable. Sehingga pada zona sesar itu, maka air tanah di daerah tersebut bisa lewat pada bidang sesar tersebut. Sehingga antara zona satu yang tersesarkan dengan zona yang sebelahnya, yang kedua, itu air tanahnya bisa saling berhubungan. Karena tidak dibatasi oleh bidang sesar yang impermeable. Karena materialnya tadi, breksi tadi. Ya. Maka air tanah pada zona hanging wall maupun foot wall, ya, masih ingat sesar, maka air tanahnya bisa saling berhubungan. Sebaliknya, kalau pada zona sesar tersebut materialnya tadi bersifat halus, hancur, seperti lempung, tepung, ya, maka zona sesar tadi menjadi bidang impermeable, bidang tidak tembus air, tidak lulus air. Maka antara air tanah pada hanging wall, zona sesar, ya, yang hanging wall dengan yang foot wall, itu muka air tanahnya juga berbeda. Karena yang sebelah hanging wall tidak bisa masuk ke daerah zona foot wall karena dibatasi oleh material halus pada bidang sesar tadi. Sehingga di sini bidang sesar tadi merupakan bidang impermeable. Ya, sehingga muka air tanahnya akan berbeda di situ. Baik yang pada hanging wall maupun pada yang foot wall. Oke, ada pertanyaan dari sini? Sampai di sini? Halo? Belum, Pak. Belum. Oke ya. Bisa ya dipahami ya. Bayangkan saudara ada foot wall, ada hanging wall, dibatasi oleh bidang sesar. Apabila bidang sesarnya materialnya halus karena tergeser tadi, terpotong oleh sesar tadi sangat kuat, maka jadi material halus. Maka antara air tanah di zona hanging wall dan daerah foot wall, maka berbeda. Air tanah ini tidak berhubungan, tidak bisa saling mengisi. Sebaliknya, kalau material pada bidang sesarnya menghasilkan material kasar, breksi sesar, maka antara air tanah di zona hanging wall dan di zona foot wall bisa saling berhubungan. Mana yang water table-nya rendah, maka dia akan diisi oleh yang pada water table yang tinggi. Sehingga antara foot wall dan hanging wall bisa saling berhubungan.
berhubungan, sehingga sangat potensi di sini. Karena ada air tanah yang mengisi daerah yang sudah dieksploitasi. Tetapi kalau tadi materialnya halus, maka di satu sisi yang satu dieksploitasi, ya sudah air tanahnya menurun. Karena apa? Tidak bisa disuplai oleh air tanah yang ada pada zona lainnya, baik hanging wall maupun footwall tadi. Itu ya. Sehingga air tanahnya sepertinya terpisah. Sehingga kalau dieksploitasi, ya sudah kurang karena tidak ada yang mengisi. Tetapi kalau bidang sesarnya materialnya kasar, maka kalau di satu sisi misalnya pada daerah zona footwall dieksploitasi habis, maka akan terisi oleh air tanah yang ada pada zona hanging wall daerah lainnya. Karena apa? Bidang sesarnya merupakan material kasar sehingga dia tembus air. Maka air bisa mengisi pada di daerah yang dieksploitasi tadi. Bisa ya dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau sudah yang kedua kita bicara tentang struktur geologi adalah join atau rekahan. Ini prinsipnya sama dengan sesar, hanya di sini kita tahu join adalah retakan yang belum mengalami pergeseran. Tetapi kalau patahan, fault adalah join retakan di mana dia sudah mengalami pergerakan atau pergeseran. Sehingga join ini tidak ada material-material halus karena di sini tidak ada pergeseran tadi, tidak ada perusakan tadi. Gaya tadi tidak sampai menggeser, menggerakkan bidang satu dengan bidang yang lain. Sehingga umumnya pada join itu tidak ada material-material halus karena tidak ada pergeseran, tidak ada pergerakan. Nah, sekarang kita lihat joinnya. Bila join-join ini, kita tahu apabila joinnya karena gaya stressing, maka join tadi akan retakan tadi akan sangat rapat, tidak ada spasi, tidak ada jarak. Jadi retakannya hanya bergeser saja, sehingga join tadi menutup, sangat halus, retak saja, ya retak saja. Tetapi kalau gaya yang bekerja di daerah tersebut adalah gaya tarik, maka joinnya adalah retakannya terbuka karena ditarik di sisi kanan dan sisi kiri. Maka join tadi akan terbuka. Nah, join yang karena gaya tarik, maka menghasilkan ada spasi ruangan. Ya, karena terbuka, disinilah potensi air tadi, air permukaan tadi bisa masuk lebih besar dibandingkan kalau join tadi karena gaya stressing, gaya tekan. Maka umumnya karena gaya tekan, pergerakan retakannya adalah rapat, tidak ada space, tidak ada ruangan. Sehingga air yang masuk lewat retakan di sini juga akan sangat sedikit dibandingkan kalau joinnya karena gaya tarik. Karena gaya tarik tadi terbuka, maka ada space, ada ruang. Maka air yang masuk ke join itu jauh lebih besar dibandingkan kalau joinnya adalah karena gaya tekan tadi, ya. Jadi sekali lagi tergantung dari joinnya. Apakah akibat gaya stressing, tekan, atau gaya tarik, terbuka atau tertutup joinnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, bagaimana joinnya? Apakah joinnya saling berhubungan atau tidak? Cuma join, satu lagi join. Ya sudah, penuh ya sudah, dia tidak bisa mengalirkan. Tetapi kalau joinnya saling berhubungan, maka setelah terisi air tersebut juga bisa mengalir. Karena apa? Join tadi saling berhubungan. Jadi sekali lagi pada join tadi kita harus amati dulu. Joinnya apa? Terbuka atau tertutup. Kemudian isolated atau communicating. Terisolasi atau saling berhubungan. Ini akan sangat mempengaruhi potensi air tanah di daerah tersebut. Oke ya.
Ya, ini contoh fracture dari retakan-retakan. Kita lihat retakannya saling berhubungan di sini, maka air permukaan bisa masuk lewat join tadi. Apalagi kalau joinnya terbuka. Join terbuka, saling berhubungan, maka air permukaan banyak masuk di daerah sini. Sehingga daerah di sini potensi air tanahnya cukup besar. Sehingga kalau saudara mau cari air, silahkan cari pada fracture yang terbuka dan saling berhubungan seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Sampai fracture, join? Tidak ada? Belum, Pak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke lipatan, ya, struktur lipatan. Lipatan di sini bisa syncline, bisa anticline, ya. Nah, air tanah di sini juga akan dikontrol oleh lipatan tadi. Bagaimana di daerah anticline, bagaimana di daerah syncline. Umumnya di daerah syncline inilah terakumulasi air tanah. Karena air tanah akan mengisi ke daerah yang rendah dari kanan dan kiri. Ya, ini adalah kontrol tadi, stratigrafi tadi sebetulnya ini. Kontrol stratigrafi kaitannya juga dengan kontrol struktur lipatan. Maka kalau cari air tentunya pada daerah-daerah syncline. Kalau daerah anticline umumnya justru kalau kita mau cari minyak bumi. Ya, kita cari minyak bumi biasanya pada daerah anticline. Kita bor di daerah anticline setelah kita melakukan studi penyebaran batuan di situ dengan cara geofisika. Ya, maka kita tahu, oh ini daerah anticline, ini daerah syncline. Karena bisa sampai sangat dalam. Tetapi kalau untuk pencarian air tanah mungkin dengan geolistrik sudah cukup. Tidak perlu dengan geofisika, ya, seismograf dan sebagainya, seismologi. Dengan geolistrik karena relatif dangkal. Karena geolistrik kita bisa mencapai kira-kira kedalaman 100 sampai 200 meter ke arah bawah. Tetapi minyak kan sangat dalam, sehingga bisa sampai ribuan meter kedalamannya. Maka itu pakai geofisika. Tetapi kalau air tanah kira-kira pakai geolistrik cukup, karena bisa menjangkau kedalaman 100 sampai 200 meter di bawah tanah. Maka kita bisa tahu susunan stratigrafi di daerah tersebut. Kita bisa tahu struktur daerah tersebut. Apakah daerah tersebut syncline atau daerah tersebut anticline. Nah, kalau kita mau cari air tanah, tentunya kita cari pada daerah-daerah syncline. Tetapi kalau kita mau cari minyak bumi, justru pada daerah anticline ini. Disinilah merupakan perangkap dan sebagai akumulator air tanah pada syncline ini. Oke ya, jadi lipatan tadi. Ada pertanyaan sampai lipatan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, ya ini contohnya, ya. Jadi ini kalau ini adalah anticline, ya, anticline. Biasanya kalau anticline, kalau memang ya tergantung ya dari ada jebakannya tidak, jebakan minyaknya tidak. Kalau tidak ada ya biasanya air tanah saja, ya. Air tanah kira-kira kalau ini ada suatu jebakan, air tanah kira-kira berada di mana? Ini biasanya kalau ini sangat dalam ya pada jebakan minyak bumi itu biasanya pada anticline. Nah, bagian atas adalah biasanya gas. Kemudian di bawahnya oil, minyak. Nah, paling bawah itulah air. Ya, jadi susunannya biasanya gas, oil, dan water. Ya. Sehingga kalau saudara cari di anticline ada jebakan minyak, maka air tanahnya adalah pada bagian bawah. Sedangkan yang ini adalah minyak, yang atas adalah gas. Ya. Itu kalau jebakan-jebakan minyak. Tetapi kalau kita hanya mencari air tanah, ya kita cari pada daerah syncline, yang daerah-daerah dangkal saja. Oke ya. Ya, ini juga contoh gambar
dari sincline pada sungai. Ya, jadi ini adalah daerah sincline di mana di atasnya ada aliran sungai. Maka di sini sangat potensial kalau saudara akan mencari air tanah. Oke, ada pertanyaan? Jadi inilah faktor-faktor geologi yang mengontrol keberadaan dan distribusi air tanah atau yang mengontrol dinamika air tanah di daerah setempat. Bisa litologi, bisa stratigrafi, bisa geomorfologi, juga bisa struktur geologi. Struktur geologi bisa kekar, bisa sesar. Itu kalau sekunder. Kalau primer adalah perlapisan. Jadi kontrol struktur primer adalah perlapisan. Nah, ini sangat tergantung dari perlapisannya. Apakah perlapisan di daerah tersebut tebal? Kalau tebal, akifernya berarti cukup tebal, pasirnya tebal, maka potensi air tanah di situ cukup besar. Karena apa? Pasir sebagai akifer dan lapisannya tebal. Tetapi kalau di daerah tersebut, lapisan-lapisannya tipis, misalnya tersusun oleh lempung, tebal, kemudian lapisan pasir tipis, lempung lagi tebal, pasir tipis, maka kurang potensial. Karena apa? Pasirnya tadi berlapis-lapis dan tebal lapisan pasir tadi tipis, maka air tanah di situ juga potensinya lebih sedikit dibandingkan kalau lapisan pasirnya tadi tebal. Ya, itu yang primer. Demikian juga bentuk perlapisannya. Apakah perlapisannya menerus atau dia hanya merupakan lensa saja? Katakanlah ada lapisan pasir di stratigrafi tertentu pada daerah tersebut. Kalau pasirnya hanya lensa-lensa saja, ya berarti mungkin air tanah di situ ya sedikit. Karena apa? Tempatnya, akifernya, lensanya cuma kecil. Jadi di sini struktur primer itu jelas akan mempengaruhi. Contohnya perlapisannya tebal, tipis, atau perlapisannya menerus atau hanya lensa. Atau bisa jadi lapisannya di satu sisi tebal, kemudian ke arah tempat lain dia saling semakin tipis. Artinya bentuknya hanya melensa. Gitu ya. Jadi di sini perlapisan juga akan mengontrol potensi air tanah. Ya. Jadi di samping primer tadi, yang primer adalah perlapisan, ya, bisa perlapisan karena primer terbentuk karena bersama-sama dengan terbentuknya batuan, ya. Kita lihat perlapisannya, pasirnya tipis atau tebal, kemudian lapisannya menerus atau melensa, atau bahkan lapisannya hanya membaji. Itu juga akan mempengaruhi dinamika air tanah di daerah tersebut. Kemudian kontrol yang sekunder, ya, struktur sekunder misalnya tadi adanya kekar, adanya sesar, dan adanya lipatan. Semuanya akan mempengaruhi dinamika air tanah di daerah tersebut. Oke, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan, ya, kita bahas di pertemuan yang kelima ini. Jadi kontrol geologi terhadap dinamika air tanah setempat. Bisa morfologi, bisa litologi, bisa stratigrafi, bahkan bisa struktur geologi. Ya, sekarang kita buka diskusi. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya izin bertanya, Pak. Oke, dengan Diana. Sampai Diana. Ya. Ya, silakan. Kalau misalkan mau ambil air tanah di daerah jebakan atau yang tadi Pak yang gambar ada gas oil waternya. Ya. Nanti kalau mau ambil air tanahnya ada kemungkinan terkontaminasi dulu nggak sama gas dan oilnya. Terima kasih.
Ya, oke, bagus. Jadi kalau kita basicnya hidrogeologi, artinya kita mau mencari air tanah, ngapain? Cari air tanah pada jebakan minyak. Karena apa? Kita mencari air tanah juga kita melihat ekonomisnya. Lah, air tanah pada jebakan itu, pada minyak itu kan cukup dalam. Penelitiannya juga pakai geofisika, mahal, ya, seismologi dan sebagainya, dalam, mahal, pemborannya dalam. Ngapain kita cari di situ? Karena apa? Harga untuk eksplorasi dan eksploitasinya juga mahal. Jadi tidak apa ya? Tidak cocok gitu loh. Biaya untuk mencari eksplorasi, kemudian biaya untuk mengambil eksploitasi besar sekali, tidak sesuai dengan harga air yang akan kita gunakan, kita jual misalnya. Maka biasanya mencari air tanah ya tidak di jebakan-jebakan minyak, biasanya hanya pada ya tadi paling kedalaman 100 meter lah, 100 meter ke atas, paling dalam 200 meter. 200 meter pun biasanya sudah jelek. Ya, jadi kita biasanya cari 100 meter ke atas. Makanya bagaimana mencarinya sebelum kita bor? Ya pakai geolistrik. Geolistrik murah dibandingkan dengan geofisika. Ya, itu yang pertama, faktor ekonomisnya. Ngapain kita cari sulit-sulit? Di samping sulit, biayanya mahal. Akhirnya tidak sesuai dengan air yang kita ambil harganya. Cari yang mudah-mudah saja. Ya, sesuai dengan hukum ekonomi, ya. Sehingga cari di daerah-daerah yang relatif dangkal. Pertama itu segi ekonomi. Yang kedua dari segi kualitas, ya. Air tanah semakin dalam dari muka tanah itu kualitasnya biasanya semakin berkurang, ya. Semakin berkurang. Biasanya ke arah bawah kualitasnya berkurang. Karena apa? Faktor stratigrafi tadi, faktor pada saat pembentukan air tanah tadi akan terpengaruh oleh adanya connect water misalnya. Ingat ya, connect water dan sebagainya. Sehingga secara di samping ekonomi, secara kualitas juga jelek. Semakin ke dalam semakin jelek. Apalagi kalau itu adalah pada jebakan minyak. Di situ ada gas, ada oil, ada water, padahal water itu pada bagian bawah, ya. Jadi secara ekonomi tidak menguntungkan, secara kualitas juga semakin dalam, semakin jelek kualitasnya. Nah, bagaimana nanti akan kita bahas pada kualitas air tanah nanti, ya. Nanti kita bahas tersendiri untuk kualitas air tanah. Tetapi dari segi ekonomi juga tidak sesuai, ya. Biaya pencarian eksplorasinya itu mahal, pakai geofisika, sedangkan kalau air yang dangkal-dangkal kita pakai geolistrik. Air tanah ini murah, ya. Paling berapa? Nanti kita punya kok di lab ada geolistrik, nanti kita praktek di lapangan, mungkin mencari air tanah, adakah air tanah di daerah tersebut. Sebetulnya dari geolistrik yang dicari datanya itu bukan airnya, tetapi stratigrafinya. Dari geolistrik maupun geofisika, kita tahu susunan batuan di situ. Sehingga stratigrafinya tahu, oh ternyata pada kedalaman sekian meter di bawah muka tanah, harga kelistrikannya sekian. Kalau harga kelistrikannya sekian, berarti kira-kira batuannya porositasnya seperti ini. Oh ternyata ini pasir, oh yang ini lempung, yang ini. Bukan airnya ya, tetapi litologinya. Sehingga oh kalau di lempung, oh berarti tidak ada air. Oh di sini ada porositasnya tinggi batuannya, oh mungkin pasir. Nah berarti di situ bisa sebagai aquifer. Karena di situ aquifer, maka kemungkinan air di situ ada. Itu ya. Jadi dari geolistrik maupun geofisika kita tidak tahu minyaknya, bisa tidak tahu airnya, tetapi kita melihat
susunan litologinya, apakah itu porus, non porus, permeable atau impermeable. Sehingga dari situ kita bisa tahu di mana ada aquifer, kemudian bagaimana susunan litologinya, stratigrafinya, maka kita bisa tahu apakah di situ ada aquifer tertekan, aquifer bebas, setengah bebas, aquifer bocor dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi tidak cocoklah kita kalau mau mencari pada jebakan-jebakan air di jebakan minyak. Ya. Di samping mahal, ekonominya tidak sesuai, juga kualitasnya semakin ke arah dalam, kualitas air tanahnya juga akan berkurang, semakin berkurang kualitasnya. Itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Oke, ada lagi lainnya? Tidak ada? Masih banyak yang ikut? Halo? Masih, Pak. Masih. Oke, ada pertanyaan? Kita buka diskusi. Kalau tidak, kita akhiri. Karena saya ada ujian pendadaran skripsi ya, tugas akhir mahasiswa untuk pendadaran sarjana. Jadi saya harus ke kampus sekarang. Di samping itu saudara juga akan mengikuti, ada yang mengikuti kuliah geologi batubara ya. Jadi kalau tidak ada diskusi, saya akhiri. Bisa ditutup? Bisa, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk pertemuan yang kelima ini. Ya, sampai ketemu di pertemuan ke-6 Selasa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita akhiri ya, kita tutup. Thank you.